Lawannya dengan rutinnya berapa ya? Gini dikancing apa enggak, Mbak? Hah? Gini aja ya, nggak usah kancing ya? Masih tahu dulu mungkin. Amin. Oke. Baik, kita mulai saja. Selamat pagi. Eh, Selamat datang kepada peserta Virtual Run dan Walk Let's Move Safely dari untuk Jasa Raharja yang anniversary ke-65 tahun. Di sini saya Diakila sebagai moderator untuk technical meeting pada pagi hari ini. Nanti ada Pak Arif Satria yang akan menjelaskan terkait technical meeting nantinya. Mungkin lanjut, boleh next slide sedikit ya. Di sini nanti kita akan mengadakan race day. Bisa dimulai dari hari ini tanggal 13 bulan November 2025 sampai tanggal 20 bulan Desember 2025. Lanjut. Nanti selanjutnya setelah saya melakukan pembukaan, selanjutnya bakal ada sambutan dari Kepala Urusan Layanan dan Keterikatan Pegawai PT Jasa Raharja. Mungkin boleh kepada Bu Tina Yustika, time is yours. Baik, terima kasih Mbak Dia atas waktunya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk seluruh insan Jasa Raharja yang mengikuti kegiatan technical meeting pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perkenannya kita bisa berkumpul lagi gitu ya untuk kegiatan acara dalam rangkaian HUT RI HUT RI HUT JR yang ke-65 teman-teman. Ini kita nggak kerasa ya udah ke-65 Jasa Raharja kita tercinta. Dan mari kita sambut HUT JR yang ke-65 ini dengan penuh semangat, salah satunya dengan dihadirkannya acara virtual run dan walk nih yang nantinya bisa diikuti oleh sebagian besar ya, mungkin belum seluruhnya nih ya mungkin ya, tapi ini intinya siapa yang terchallenge untuk mengikuti kegiatan ini kita sangat apresiasi sekali dan nantinya akan kita pastinya akan ada ini ya hadiah-hadiah yang sangat menarik nih atas pencapaian yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh teman-teman. Nah, teman-teman semua nanti dalam rangkaian virtualan ini kita nanti akan di-challenge sih teman-teman untuk bisa berlari atau berjalan sejauh 65 km dengan cara berjalan atau berlari selama 45 hari kalau nggak salah. Dan nanti pencapaiannya jangan khawatir karena waktunya sangat pendek ya, berlari 65 km. Nanti kita akan lakukan secara bergu, jadi nggak sendiri gitu. Jadi nanti teman-teman bisa memilih pasangannya masing-masing yang sekiranya nanti bisa mensupport untuk mencapai bisa mencapai angka mencapai 65 kilo
Nah, ini nanti nggak cuma dengan berlari ya teman-teman ya, berjalan juga bisa, jangan khawatir gitu. Jadi kalau yang memang sudah biasa lari, silakan berlari. Tapi kalau yang sanggupnya berjalan, silakan berjalan. Dan jangan khawatir juga, nanti akan ada kategori-kategori untuk para pemenang gitu. Yang berjalan juga akan tetap kami apresiasi. Intinya adalah tujuan dari kegiatan ini supaya menjaga kesehatan. Kemudian untuk menjaga supaya teman-teman ini tetap bergerak, nggak mager-mageran. Kemarin kita baru selesai OMS ya, dan surprisingly ini semua teman-teman merasa terchallenge dan akhirnya banyak yang bertransformasi ke arah yang lebih positif, yang lebih baik gitu ya. Dan ini saya nggak mau teman-teman terlena gitu nanti sambil menunggu OMS tahun 2026. Kita di tengah-tengah ini ada virtual run nih, virtual run and walk supaya teman-teman nggak berhenti bergerak gitu ya. Dan terima kasih atas partisipasinya dan enjoy the game, enjoy the challenge gitu ya. Dan endingnya adalah supaya kita makin sehat, makin bugar untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan mulia kita di Jasara Harja untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oke, teman-teman, terima kasih dan selamat mengikuti technical meeting yang akan disampaikan. Tolong disimak dengan baik-baik ya, dengan baik supaya nanti nggak salah nih untuk mengikuti challenge ini gitu ya. Terima kasih Mbak Dia, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Tina Yustika yang telah membuka acara technical meeting kita pada pagi hari ini. Mungkin diingatkan kembali kepada teman-teman peserta untuk tidak coret-coret di ini ya presentasinya. Mungkin nanti coret-coretnya bisa di Strava pas lari atau pas jalan gitu. Mungkin bisa dilanjutkan nanti selanjutnya itu ada acara technical meeting yang akan dijelaskan oleh Pak Arif Satria. Kepada Pak Arif Satria dipersilahkan. Oke, terima kasih dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, peserta technical meeting trotoaran dalam rangka 65 tahun PT Jasara Harja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arif Satria dari Beyond Run. Nanti bakal menjelaskan terkait tentang Race Gatland dari event kita. Ada beberapa item nanti yang bakal kita terangkan. Yang pertama ada tentang trotoarannya sendiri. Yang kedua tentang rangkaian kegiatannya kita. Yang ketiga tentang aturan umum dan podium. Yang keempat tentang podium dan hadiah. Yang kelima tentang tata cara buat akun. Yang keenam tata cara registrasi. Yang ketujuh, tata cara buat tim. Yang kedelapan, tata cara submit activity. Baiklah, tentang petualang walk Let's Move Safely dalam rangka memperingati HUT ke-65 PT Jasara Harja diselenggarakan kegiatan petuaran dengan mengusung tema keselamatan berlalu lintas untuk Indonesia Maju. Kegiatan ini mengajak seluruh insan Jasara Harja untuk tetap aktif, sehat, dan bersemangat sembari mengampanyekan pentingnya keselamatan dalam berkendara dan aktivitas sehari-hari. Seluruh peserta ditantang untuk menyelesaikan total jarak sejauh 65 km selama periode event dari tanggal 13 November sampai 20 Desember 2025. 500 peserta akan berkompetisi dalam format team of two, di mana setiap tim terdiri dari 2 orang pegawai yang bersama-sama menuntaskan jarak secara kolektif. Agar seluruh kantor wilayah dan unit kerja kantor pusat dapat berpartisipasi aktif, panitia akan melakukan pembagian kuota peserta secara proporsional di seluruh Indonesia. Sebagai bentuk apresiasi, 50 finisher, 25 tim tercepat akan mendapatkan jersey dan medali eksklusif sebagai simbol pencapaian dan semangat bergerak bersama menuju Indonesia yang lebih maju dan selamat. Terkait aturan perlombaan, overview,
Kegiatan ini bakal berlangsung dari tanggal 13 November sampai 20 Desember. Event internal ini menantang 500 peserta untuk menuntaskan jarak sejauh 65 km secara kolektif dengan berlari ataupun berjalan dengan format team of two. Setiap tim terdiri dari 2 pegawai PT Jasara Harja. Aturan umum Tim Challenge, yang pertama untuk pendaftaran. Pendaftaran dilakukan oleh kapten tim melalui platform Beyond Run dari tanggal 12 sampai dengan 13 November 2025. Setelah pendaftaran, kapten wajib membuat tim beranggotakan 2 orang. Kapten dapat mengedit tim atau mengganti anggota hingga 18 November 2025 pukul 21. Proses ini bisa dilakukan jika tidak ada aktivitas yang tersubmit. Satu peserta hanya boleh bergabung dalam satu tim. Hanya diperbolehkan mewakili satu area kantor atau unit kerja. Yang kedua, mekanisme atau tantangan. Tantangan event ini adalah menuntaskan jarak total 65 km secara kolektif selama periode dari tanggal 13 November sampai dengan 20 Desember 2025. Aktivitas dilakukan berlari ataupun berjalan menggunakan aplikasi Strava. Peserta merekam aktivitas melalui Strava lalu mensubmit hasil di platform Beyond Run. Pastikan seluruh aktivitas telah tersubmit paling lambat tanggal 20 Desember pukul 21 atau jam 9 malam. Seluruh peserta mengikuti waktu GMT plus 7 waktu Indonesia bagian Barat. Yang ketiga, ketentuan data detak jantung atau yang kita sebut juga dengan heart rate. Peserta yang ingin bersaing mendapatkan podium wajib menyertakan data detak jantung. Heart rate dapat direkam melalui smartwatch atau smart device seperti Garmin, Suunto, Coros, dan lainnya. Pastikan perangkat Anda tersinkronisasi dengan akun Strava sebelum memulai aktivitas. 50 finisher tercepat yang akan mendapatkan jersey dan medali eksklusif tidak memerlukan data heart rate, namun tetap akan dilakukan verifikasi. Yang keempat, mekanisme submit aktivitas. Submit bersifat multi dalam satu hari maksimal 3 kali dalam sehari. Setiap submit memiliki jarak minimal sejauh 1 km. Data dapat diperbarui selama masih dalam periode event. Total jarak tim sejauh 65 km dengan kontribusi minimal 5 km per peserta. Leaderboard Beyond Run tidak bersifat final. Yang kelima, penggunaan aplikasi dan data aktivitas. Aktivitas direkam menggunakan Strava, lalu disubmit ke platform Beyond Run. Peserta boleh melakukan crop data sebelum disubmit ke platform Beyond Run. Setiap aktivitas harus unik, tidak boleh sama dengan pelari yang lain. Dilarang menggunakan fitur tag runner pada aplikasi Strava. Aktivitas treadmill tidak diperbolehkan. Untuk keenam, terkait validitas dan kejujuran, pastikan data yang disubmit benar, valid, dan tidak dimanipulasi. Dilarang menggunakan data orang lain atau kendaraan untuk merekam aktivitas. Integritas adalah hal utama. Panitia berhak mendiskualifikasi peserta yang terbukti curang dan memblacklist dari event berikutnya. Yang ketujuh, persetujuan peserta. Dengan berpartisipasi, peserta dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh ketentuan dalam race guideline ini. Aturan untuk yang podium challenge, syarat data atau aktivitas podium.
Peserta yang ingin bersaing di peringkat podium wajib menyertakan data detak jantung, heart rate pada aktivitas Strava. Data heart rate dapat direkam menggunakan smartwatch atau perangkat pintar seperti Garmin, Suunto, Coros, dan lainnya. Pastikan perangkat sudah tersinkronisasi dengan akun Strava sebelum memulai aktivitas. Leaderboard dan verifikasi podium. Leaderboard Beyond Run tidak bersifat final. Seluruh data akan melalui proses verifikasi oleh panitia dan tim Beyond Run sebelum penentuan podium. Hasil akhir podium akan diumumkan secara terpisah setelah proses verifikasi. Selama proses verifikasi, akun Strava peserta wajib ke audiensi F1. Persetujuan peserta dengan berpartisipasi, setiap peserta dianggap membaca, memahami, dan menyetujui seluruh ketentuan dalam race guideline ini. Podium yang akan diperebutkan ada 6 kategori. Yang 1, 2, 3-nya tim pria, tim wanita, serta mix antara pria dan wanita dengan waktu tercepat untuk menyelesaikan total jarak 60 km. Yang keempat, rute terunik favorit 1 dan 2 diberikan kepada tim dengan rute paling unik selama periode event yang nanti bakal diposting ke sosial media. Yang kelima, jarak terjauh tim finisher dengan total jarak tempuh kolektif terjauh selama periode event. Pace tercepat tim finisher dengan rata-rata pace tercepat selama periode event berlangsung. Untuk rute terunik atau social media challenge, periodenya juga berlangsung mulai dari tanggal 13 November sampai dengan tanggal 20 Desember 2025. Nanti cara mengikutinya, yang pertama, rekam aktivitas lari atau jalan kamu mempergunakan Strava. Pastikan rute yang kamu buat unik, kreatif, dan terbaca dengan jelas, misalkan membentuk pola atau tulisan tertentu. Upload aktivitas ke Instagram dan akun Strava kamu harus terbuka atau publik. Gunakan hashtag HUT Jasara Harja 65, Virtualan Walk, JR. Ceritakan makna atau inspirasi di balik rute unik dalam caption. Tag resmi akun Human Capital Jasara Harja dan Beyond Run agar aktivitas larinya bisa kami pantau. Untuk pemenangnya bakal diumumkan setelah event berlangsung. Keputusan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Untuk Mungkin tata ini cara kali ya. pembuatan akun Beyond Run, nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa langsung ke websitenya Beyond Run. Bagi yang telah memiliki akun, nanti tinggal login. Bagi yang belum memiliki akun, tinggal create account. Habis itu mengisi data-data yang benar dan lengkap. Setelah itu klik daftar. Untuk tata cara registrasinya, nanti ke homepage Beyond Run, pilih Virtualan Jasara Harja. Setelah itu registrasi, masukkan kode unik 65 tahun, dilengkapi data-data dirinya. Habis itu nanti dipilih team of two, check out. Habis itu nanti tinggal diisi regional office-nya. Habis itu tinggal dibayar. Terima kasih. Sekian mengenai race guideline-nya. Nanti untuk tata cara pembuatan tim, add member, dan menerima undangan dari kapten nanti bakal dijelaskan oleh dia. Terima kasih banyak dia, bapak-bapak, ibu-ibu dari PT Jasara Harja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dia. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya udah menjelaskan tentang technical meeting. Mungkin izin remind juga sedikit, tadi sepertinya ada yang ke skip.
untuk rangkaian kegiatan kita itu open registration-nya itu dari tanggal 12 November sampai 13 November nanti malam ya, teman-teman. Mungkin bisa segera daftar di platformnya beyondrun.com. Nanti bisa diklik aja untuk event kita, ada event virtual run dan walk untuk Let's Move Safely-nya. Terus untuk nanti periode virtual run walk atau walk ini nanti akan kita adakan dari hari ini 13 November sampai tanggal 20 Desember 2025. Jadi nanti teman-teman periode larinya itu ada tanggal 13 November sampai 20 Desember 2025. Dan untuk pesertanya nanti ada 500 peserta dari berbagai kantor wilayah dan unit kerja kantor pusat PT Jasara Harja. Terus untuk tadi juga ada terkait social media challenge itu di sini kita ada social media challenge. Izin remind sedikit kepada peserta. Nanti untuk social media challenge ini bisa gunakan hashtag HUT Jasara Harja 65. Ada huruf besarnya ada HUT Jasara Harjanya huruf kecil dan 65. Terus juga ada hashtag virtual run walk JR. Virtual run walk-nya huruf kecil dan JR-nya huruf besar ya teman-teman. Mungkin bagi peserta virtual run dan walk Let's Move Safely, jika ada pertanyaan boleh di drop di message-nya di chat di Zoom ini, atau boleh langsung bertanya, dipersilahkan. Mungkin sebelum Pak Arif bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman, saya izin share screen terlebih dahulu ya, terkait tutorial dari virtual run dan walk-nya. Nanti kita juga akan nge-share videonya dia ya, Iya. sama race guideline-nya. Siap. Nanti kita bakal share juga ya teman-teman di grup WhatsApp grup yang udah teman-teman join. Nanti kita bakal share untuk link video registrasi, video cara membuat akun, dan video-video tutorial lainnya. Serta juga kita bakal share untuk race guideline ini. Sebentar. Oke. Yang pertama itu ada cara membuat akun Beyond Run. Ini ada isi dan lengkapi data diri terlebih dahulu. Saya bisa ulang kali ya, agak kecepatan. Nanti juga teman-teman bisa lihat di link yang akan kita share ke grup WhatsApp grupnya. Berikut untuk cara membuat akun Beyond Run. Selanjutnya itu ada tutorial cara untuk registrasi event. Teman-teman bisa klik banner dari event kita. Bisa diisi kode registrasinya. Oke, lanjut. Itu ada tutorial cara membuat tim dan menambahkan member. Waktu ada tim itu ada 2 member.
sedikit ya teman-teman. Untuk menginvite anggota tim, nanti pastikan untuk anggota timnya memiliki akun Beyond Run terlebih dahulu. Dan yang diketik di sini itu ketik dengan email akun dari anggota tim tersebut. Oke. Berikut untuk cara membuat tim dan add member, selanjutnya itu ada cara untuk sinkronisasi akun Strava dengan website Beyond Run. Jika akun Anda Strava Anda sudah terlihat online di website Beyond Run, itu berarti sudah terhubung ya teman-teman, sudah tersinkronisasi dengan akun Strava-nya. Oke, lanjut ada cara untuk approve invitation. Itu cara menerima invitation yang dilakukan oleh anggota tim. Oke, nanti bakal ada notif ya di akun Beyond Run teman-teman. Ada notif, klik notif, nanti pilih klik terima untuk undangan timnya. Jadi otomatis akan bergabung di dalam sebuah tim itu. Terakhir itu ada tutorial cara submit aktivitas. Kemudian berikut untuk tutorial dari cara submit aktivitas, cara registrasi, maupun cara membuat akun Beyond Run. Nanti teman-teman bakal di-share untuk link tutorial maupun link risk guideline-nya. Mungkin bisa langsung kita ini kali ya, jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah rame banget di kolom chat. Sebentar. Ada yang nanya ini Pak Arif, ini sehari kan submit di Strava 3 kali, itu 3 kali submit per tim apa per peserta dari Pak Taufik? Bisa langsung Oke. dicek. Untuk submit data di ke Beyond Run itu satu orang maksimal 3 kali sehari ini dengan minimal jaraknya 1 kilometer untuk data per submitnya. Berarti untuk satu orang yang minimal 3 kali submit per hari ya, dah. Iya betul. Oke. Apakah sudah menjawab Pak Taufik? Lanjut, itu ada pertanyaan dari Mbak Fadilah Azliyah. Bagaimana cara untuk daftar tim 2 orang dan jika tim, apakah larinya harus bersamaan atau boleh satu tim dengan 2 orang di kota berbeda? Ini juga sudah dijawab sama tim helpdesk. Itu pertama mohon buat akun beyondrun.com terlebih dahulu ya Kak. Setelah itu kapten melakukan registrasi dan menginvite member tim tersebut. Satu peserta hanya boleh untuk join di satu tim saja gitu. Jadi kalau misalnya satu peserta ingin join di satu tim lain itu tidak bisa ya teman-teman peserta.
Oh, ada yang bertanya nih dari eh, Pak Mulyadi Ismi, izin bertanya kalau main sepak bola basket apakah bisa? Pak Arif, apakah bisa? Kalau ada PCU satu, Langgamu satu, mana lagi? HC umum satu, operasional, Jadi pelayanan gitu, itu, tanya yang Pak pelayanan Arifin, itu, oh, iya. dia butuh lagi nggak? Seperti ada yang bocor sedikit. Berarti nggak bisa ya teman-teman. Kalau misalnya lagi main sepak bola ataupun basket, walaupun lari itu tidak bisa. Jadi hanya aktivitas lari atau jalan saja yang bisa direkam oleh Strava nantinya. Izin bertanya, Bu. Iya, boleh Pak, lanjut. Bu, tadi kan di ketentuan itu kita harus menggunakan smartwatch. Nah, apabila tidak menggunakan smartwatch, mungkin bisa menggunakan HP. Tapi kalau HP, setahu saya dengan aplikasi Strava itu nggak muncul HR-nya ya. Apakah bisa, Bu? Ya, izin saya jawab ya. Ya. Iya, lanjut Pak. Oke, kalau di race guideline sih gini Mas ya. Dari kesepakatan dengan panitia, hmm, untuk finisher kita bisa pakai Strava, pakai HP gitu. Dan mengejar top 50 untuk pelari tercepat yang akan mendapatkan jersey atau dan medali gitu. Tapi sedang untuk podium-podium, coba bisa lihat slide-nya ya. Untuk podium lainnya kita wajib memakai HR. Itu memang sih kalau Strava saja tidak akan bisa menampilkan HR. Mas berarti harus memakai device seperti jam Garmin dan lainnya untuk merecord HR dan lalu disetorkan ke Strava-nya. Itu sih Mas. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Pak, Lanjut. nanya Pak, Siap. kalau dari handphone langsung sinkronisasi ke Beyond, terus Hmm. habis itu baru diintegrasiin ke Strava boleh Pak? Karena saya dari handphone, dari smartwatch ke Strava-nya nggak masuk-masuk ini Pak. Ya, kalau sebenarnya kalau memang kejadiannya gitu ya Mas, kalau kami sih memang sih connect itu cuma ke Strava aja. Artinya Mas harus tetap menyambungkan device Mas ke Strava gitu. Tapi kalau seandainya kejadiannya gitu, ya berarti Mas recordnya di Strava aja gitu. Memang sih risikonya nggak akan ada AR itu gitu. Record Oke. aktivitasnya di Strava, nanti connect-kan ke Beyond gitu. Itu sih Mas. Pak. Izin bertanya, Mbak. Ya, lanjut Mas. Izin bertanya perihal ini, Mbak, untuk batas maksimal per hari apakah ada? Mengingatkan juga banyak teman-teman JR nih yang pelari-pelari culture yang mungkin satu hari bisa 10 sampai 20 kilometer, otomatis dari nominasi yang tercepat itu dari tim-tim yang mager baru mau ikut ini pasti kalah nih, Mbak. Kalau yang sebelum-sebelumnya kayak waktu itu Jasa Raja pernah ngadakan OMS, 1 million step itu kan ada batas maksimal satu harinya 15.000 langkah. Apakah di sini run ini ada batas maksimal satu hari berapa kilo? Jadi biar sebanding itu Mbak. Karena kalau tidak ada batas maksimal pasti yang pelari-pelari karcer lebih dulu finish itu Mbak 60 kilometernya. Itu aja Mbak, makasih. Terima kasih Mas atas pertanyaan. Boleh kalau Pak Arif atau Pak Eng yang mau menjawab, silakan. Eh, Kalau coba lihat podiumnya tadi ya. Oke, Ya. ini udah. Oh, bukan tour podium. Podiumnya apa aja? Ada. Oke. Izin jawab ya Mas. Kalau untuk sekarang sih sebenarnya nggak ada batas atas sekali submit berapa ya. Malah cuma ada batas minimum. Ya, ya memang kami sih pinginnya dia memang semua tuh bergerak sebanyak mungkin gitu. Ya kami paham sih akan ada seperti itu gitu. Makanya kita kemarin sempat menambahkan podium ya, biar fight event yang berlanjut sampai 1,5 bulan itu jarak terjauh sama pace tercepat nanti. Dan ditambah lagi nanti juga ada rute terunik. Itu sih Mas, solusi dari kami kemarin. Izin Pak menambahkan lagi.
Ini kan Siap. di podium ini kan memang rata-rata yang tercepat ya dan yang Mm-mm. terjauh. Memungkinkan nggak kalau itu misalkan di perharinya dikasih batas maksimal gitu? Di sistem kami tidak ada batas atas submit sih, itu sih masalahnya sih Mas. Sama ya. Karena memang ya spiritnya sih pengen bergerak sebanyak mungkin sih. Itu sih Mas. Tapi nanti kami akan diskusikan sama panitia nanti. Itu Mas. Baik, terima kasih Pak. Eh, Lalu jika ada yang masih ada bertanya secara langsung, saya lanjut ke ini dulu ya, ke chat dulu. Ada pertanyaan dari Pak Rizky Bayu. Izin bertanya, untuk submit aktivitas Bion itu kan bisa langsung masuk ya. Terus bagaimana apabila peserta menggunakan metode jalan kaki, ternyata jalan kaki di dalam KRL atau di dalam bus, jelas hasil jaraknya maksimal. Apakah tersubmit tanpa verifikasi dahulu? Terima kasih. Ini juga sudah Oh, dijawab sama siap. timnya. Dan Udah dijawab. iya, silakan ikut Strava dengan memilih type activity run atau walk jika sedang dalam kendaraan, mohon tidak direcord dan disubmit ya. Ini boleh kalau ada tambahan. Ya sebenarnya kalau tambahan ya, kalau seandainya berekor di KRL, di mobil, GPS-nya tetap sih nanti bakal memperlihatkan pergerakan si pemakai apa si peserta gitu. Saya pernah kejadian di event lain lah gitu. Si peserta ini memang dia merekor di atas pesawat. Akhirnya pace-nya itu sampai kecepatannya sampai ratusan lah. Itu otomatis kelihatan di sebenarnya tuh. Itu data itu bakal kami cut nanti. Terima kasih dah. Ada pertanyaan juga dari Pak Arya Watampon. Apakah data jarak sebelum technical meeting ini akan terhitung pada perhitungan podium? Boleh deh. Gimana, gimana? Apakah data jarak sebelum technical meeting ini akan terhitung pada perhitungan podium? Ya, eh, kita kan opennya 3 jam tanggal 13 jam 00 ya. Otomatis sebenarnya sebelum technical meeting ini jam 00 itu sudah record. Bisa ya dah. Iya. Ada yang bertanya dari Pak Roy Januar, Mas, apakah bisa pakai smartwatch Fitbit? Setahu saya, Indra, Iya, ya, lanjut. setahu saya sih Fitbit itu nggak bisa connect ke Strava ya. Atau yang sekarang saya nggak tahu ya. Tapi intinya gini Mas, asalkan data itu bisa disinkronkan ke Strava, nah kita bisa menerimanya gitu. Tapi kalau seandainya nggak bisa disubmit, dikonekkan antara device-nya dengan Strava-nya, kita nggak bisa menerima gitu. Itu sih. Tolong dipastikan aja mungkin nanti sebelum berlari gitu. Daripada nanti larinya eh, ya sia-sia aja gitu. Tapi sebenarnya kalau bergerak sih nggak sia-sia juga untuk kesehatan pribadi juga sih sebenarnya. Itu dia. Ya, terima kasih, Pak. Ada juga pertanyaan dari Pak Adianto. Izin bertanya, Bapak Ibu lari di treadmill apakah sah? Untuk lari di treadmill tidak diperbolehkan ya, Bapak Ibu. Jadi diharapkan larinya bisa outdoor maupun kalau misalnya mau lari indoor, tapi larinya tidak treadmill. Kurang lebih seperti itu. Selanjut itu pertanyaan. Ini ada pertanyaan juga yang sudah dijawab. Mungkin saya bisa mengulang kembali. Itu, oh sudah dijawab ya. Apakah tersabit tanpa verifikasi dulu? Tadi ada pertanyaan juga dari, sebentar. Mungkin boleh dari teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung, dipersilakan. Atau masih ada yang slide-nya pengen dicek lagi dari technical meeting tadi, ada yang masih bingung, boleh. Iya, mau menambahkan Iya, sedikit. boleh Saya silakan. dari Bapak Ibu semua, selamat siang. Saya dari tim Helpdesk dari nama saya Rini, perkenalkan semuanya. Mau mengingatkan sekali lagi untuk Bapak Ibu semua, mungkin bisa disampaikan juga kepada member timnya terkait akun Strava. Jadi mungkin beberapa peserta di sini sebelumnya sudah pernah membuat akun Strava atau baru membuat akun Strava gitu ya. Mohon di remind lagi, dicatat
email yang digunakan sebagai akun Strava-nya apa dan passwordnya apa gitu. Karena ini penting sekali. Jika tidak diketahui emailnya dan passwordnya, maka hasil larinya tidak bisa di-submit gitu. Jadi jika ada yang terkendala, misalnya, aduh saya lupa nih passwordnya apa, apalagi untuk pengguna Apple ya, biasanya pengguna Apple itu dia membuat akun Strava itu dengan Apple ID angka huruf mix gitu kan ya. Nah, mungkin lupa atau bagaimana bisa chat ke helpdesk untuk saya pandu email yang digunakannya apa gitu. Eh, Terkait Strava ini penting sekali ya karena kalau misalnya tidak bisa sinkronisasi, maka hasil larinya selama event itu tidak bisa disubmit gitu. Terus satu lagi di beberapa event virtual kami itu satu peserta itu kadang mempunyai akun Strava yang lebih dari satu gitu. Eh, Kadang peserta itu tidak menyadari gitu ya kalau mereka itu sudah mempunyai akun Strava sebelumnya. Jadi eh, karena membuat akun Strava itu mudah sekali, cukup satu kali klik itu sudah jadi itu akunnya. Nah, nanti saya bantu juga memandu akun Strava apa yang aktif digunakan dan non aktif atau yang nggak digunakan gitu ya. Nanti saya bantu juga kalau misalnya ternyata sudah sinkronisasi nih dengan akun Beyondrun Strava-nya, tapi kok aktivitas saya nggak muncul ya gitu. Di tabel untuk submit itu aktivitasnya masih kosong gitu. Nanti boleh minta bantuan ke saya, mohon chat saya aja, nanti saya bantu untuk dicari solusinya seperti apa. Itu aja. Oh, satu lagi mungkin ya terkait tambahan untuk Bapak yang maaf tadi siapa ya pertanyaannya udah ke skip. Untuk yang lari misalnya lupa matikan Strava di dalam kendaraan gitu ya. Nah, salah satu eh, ketika akan submit itu di Beyond Run itu tidak otomatis submit. Jadi Bapak Ibu yang sudah sinkronisasi itu tidak otomatis aktivitasnya tersubmit. Jadi harus ada tombol submitnya dulu. Ada tombol submitnya, di situ ada keterangan ya. Bisa dilihatin nggak dia videonya atau tampilannya ketika submit? Video submit aktivitas mungkin ya. Nah, ya itu kalau di bawahnya ada itu lagi nggak? Ada keterangannya lagi nggak? Nah, itu ya. Di sini seperti yang dilihat ya, aktivitasnya kita dari awal itu harus memilih eventnya dulu, memilih kategorinya, lalu memilih type, baru akan ada tombol submitnya. Kalau misalnya ada aktivitas baru, bisa klik refresh, nanti aktivitas barunya akan muncul. Kalau misalnya nggak klik refresh, biasanya aktivitas yang barunya eh, tidak terrefresh di halaman ini gitu. Terus di sini ada beberapa keterangan ya untuk PES-nya. PES-nya ada 6, di sini kan 658. Ini PES yang kami gunakan adalah PES berdasarkan elapsed time, bukan moving time. Jadi di Strava itu ada dua jenis waktu yang dihitung, waktu ketika bergerak dan waktu dari mulai start sampai finish. Waktu yang diambil oleh Beyond Run adalah waktu elapsed time, yaitu ketika start dan selesai. Terus di sini elevasi, jarak, tipenya run. Kalau tipenya baik, dia tidak akan bisa disubmit. Jadi yang hanya bisa disubmit itu run atau walk. Dan kalau walk pun masuknya nanti di tampilan kami tipenya tetap run. Jadi tidak usah khawatir kalau misalnya pilihnya walk, nanti munculnya akan tetap run gitu dan bisa disubmit. Untuk heart rate-nya kalau misalnya ada nanti ada notifikasi di sini ada, kalau misalnya tidak ada nanti di sini tidak ada heart rate ya. Untuk submit times-nya di sini strip artinya dia aktivitas ini belum pernah disubmit gitu. Kalau misalnya sudah pernah disubmit nanti ada submit times-nya menjadi 1. Terus untuk statusnya nanti biasanya kalau misalnya submit dengan apa aktivitas misalnya ketika berkendara gitu ya kayak tadi pakai pesawat lupa matikan Strava nanti ada
statusnya berarti sudah di flag sama Strava sehingga ada status keterangannya gitu kalau aktivitas ini ditandai oleh Strava. Itu ada pertanyaan mungkin Oke, Bapak Ibu? tambahan sedikit ya. Tes. Dengar nggak? Dengar. Oh ya, ini tambahan untuk semua. Di Beyond Run itu memang flow untuk submit itu berbeda dengan aplikasi lain ya. Nah, ini kami seperti ini, kami lakukan seperti ini karena memang dari pengalaman kami gitu. Kalau di Beyond Run itu, pertama pelari akan mensinkronkan datanya, data Strava dengan Beyond Run. Nanti akan muncul di Beyond Run, peserta akan melakukan atau akan memilih aktivitas mana yang akan disubmit. Eh, Artinya ini tidak otomatis seperti aplikasi lain. Nah, karena kami berdasarkan pengalaman kami ya, kalau otomatis itu banyak data sampah yang bakal masuk ke leaderboard nanti. Dan kita juga memberi ruang lah untuk si peserta dengan submit seperti ini. Berarti peserta juga bisa mencek datanya itu benar atau enggak gitu. Nah, itu aja tambahnya. Pak. Mungkin ada pertanyaan juga teh, maaf, maaf Bapak Ibu terlambat. Izin bertanya kembali. Ini satu tim harus di satu tempat atau boleh pisah tempat ya Pak Bu? Terus nanti diakumulasikannya bagaimana? Eh Iko, paling sih itu. Boleh deh atau Teteh yang mau jawab atau dari? Apakah satu Oke, tim harus satu tempat atau boleh pisah tempat? kalau terkait dengan pertanyaan tersebut, kalau larinya bisa dilakukan di mana aja, boleh beda pulau, beda negara pun, sehingga bisa nanti untuk akumulasi ininya tinggal masing-masing pesertanya untuk mensubmit hasil larinya ke platform Beyond Run, begitu di. Oke, makasih ya. Eh, Boleh di-share di grup link tutorial virtual run atau lognya. Saat ini kita udah share di deskripsi grup WhatsApp grup ya, teman-teman. Mungkin bisa dicek dulu deskripsinya. Nanti kita bakal kirim kembali link tutorial virtual run dan lognya. Cara submit kegiatannya diklik yang mana dari pertanyaan Pak Wijaksano Adi Nugroho. Untuk cara submitnya nanti Bapak bisa cek di link tutorial juga ya Pak. Kalau bisa di sini nanti ada opsi submit kegiatan. Untuk submit aktivitas itu ada sync activity tutorial. Bapak bisa klik login dulu untuk sinkronisasi ke akun Strava. Setelah login, itu nanti Bapak bisa submit aktivitas yang ada di Strava-nya ke platform Beyond Run. Nanti sampai ada status online dulu. Itu kurang lebih. Pertanyaan juga dari Mbak Rizka Amelia, bagaimana cara melihat AR di Strava sudah terlihat di aplikasi Beyond Run? Boleh dari Arif atau dari yang mau jawab? Gimana pertanyaannya, maaf? Sebentar, ya. Bagaimana cara melihat HR di Strava sudah terlihat di aplikasi Beyond Run? Oh, ya. Eh, untuk melihat HR, boleh di yang tadi lagi dia ke bawah. Ke setelahnya berarti ini. Nah, ini kalau misalnya diklik ada angka 8,02 km. Ini kan warnanya biru. Kalau misalnya diklik, ini bisa langsung terkoneksi ke aktivitasnya langsung. Gitu, aktivitasnya langsung. Terus nanti bisa dilihat ada HR-nya atau enggak gitu. Dan di sini juga ada keterangan ya heart rate-nya misalnya statusnya ada atau statusnya tidak ada gitu. Kalau misalnya yang nggak ada berarti memang tidak ada HR di aktivitasnya. Kalau misalnya ada berarti memang ada data HR di aktivitasnya gitu. Sama yang ke sebelumnya maaf di satu lagi yang back yang ada nama Ihsan. Nah ini, terus kalau misalnya ini tambahan aja ya, kalau misalnya mau cek apakah akun Strava-nya yang tersinkronisasi itu sudah benar atau belum, bisa diklik di bagian nama Ihsan Ramadi Putra, lalu klik OK, itu nanti
akan terhubung ke akun Strava yang disinkronisasikan gitu. Apakah ada aktivitasnya atau tidak? Untuk pertanyaan yang tadi, apakah terjawab atau tidak? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang ini Izin, teh. Mbak, Oh, ya. untuk heart rate yang ini settingan yang di Strava-nya itu kita ngelihat udah bisa munculin heart rate atau enggaknya di mananya ya, maaf ya. Mungkin bisa nunjukin nggak ya, Rif, Strava yang ada HR-nya? Kita coba cek dulu di handphone bentar ya, Teh. Sebentar ya. Sambil nunggu mungkin bisa lanjut ke yang lain dia. Oke. Izin bertanya. Ya, boleh Pak. Nah, iya. Ini untuk masuk ke menu ini yang ditampilkan ini bisa melalui aplikasi atau harus melalui web ya, Mbak? Soalnya saya coba install aplikasi Beyond Run, itu saya cari menu ini nggak ketemu soalnya. Izin. Kalau via web memang masuk, tapi via aplikasi saya cari muter-muter kok nggak dapet ya sampai masuk ke menu menu yang bisa submit activity ini, Mbak. Izin, terima kasih. Pak, boleh teh atau yang mau Oke. jawab? Jadi menjawab untuk Ya, saat boleh. ini untuk submit data dari Strava ke Bionrannya masih web based di Berarti nanti Bapaknya bisa ceknya langsung ke website only gitu ya, Pak ya? Oh, siap. Bukan ke Berarti aplikasi submitnya harus Bionran. via web ya, izin. Iya, benar Pak. ya. Pak, benar Oh, Pak. setelah web baru masuk ke, karena saya cek di aplikasi yang ada cuman eventnya Wonder aja, untuk eventnya Jasa Raja nggak ada soalnya. Tapi setelah submit di web, baru masuk ke aplikasi. Berarti untuk submit hanya melalui web ya berarti ya, Iya, Mbak. betul Pak. Oke, terima kasih. Sama Pak. Ini ada tadi dari Pak Wicaksono yang masih nanyain HR. Ada nge-share SS-an terkait HR-nya nggak kelihatan. Iya, untuk Pak Wicaksono, saya barusan udah lihat ya, SS-nya di sini kolom untuk event, kategori, dan nama timnya masih belum dilengkapi, jadi tombol submitnya memang tidak akan muncul. Kenapa kami menampilkan kolom itu ya? Oh, padahal kan eventnya cuma satu gitu ya yang diikuti. Tapi kenapa harus ngisi dulu kolom event, kategori, dan timnya? Karena di beberapa event yang lalu itu satu peserta itu biasanya bisa join di event virtual tuh lebih dari satu gitu, kadang dua, kadang tiga. Jadi satu aktivitas itu memang bisa di submit untuk event yang berbeda-beda gitu. Makanya kami ada opsi untuk melengkapi pilihan eventnya apa, kategorinya apa, dan timnya apa. Setelah itu dilengkapi, baru tombol submitnya akan muncul. Sekian Pak. Kalau mungkin, makasih Teh sudah menjawab pertanyaannya. Terakhir boleh ada pertanyaan Pak Awad dari Maluku. Kalau mau bertanya boleh Pak, silakan. Oh iya izin. Em, ini terkait podium. Ini kan podium ini ada 6 kategori nih. Apakah semua kategori podium ini wajib pakai heart rate atau beberapa kategori aja? Terus pertanyaan yang kedua, kalau misal satu tim dua orang, yang salah satunya aja yang pakai heart rate, salah satunya enggak, apakah bisa mencapai podium itu atau tidak? Terima kasih. Masih pertanyaannya Pak. Boleh pada dari atau Teteh yang mau jawab silakan. Tes. Udah aja jawab ya. Oke deh. Mana podiumnya ya? Nih. Oke. Untuk izin jawab ya Mas ya. Untuk 1, 2, 3, 5 dan 6 ini wajib pakai HR. Eh, dan ini harus kedua-duanya yang pakai HR ya Mas ya. Terus untuk nomor 4 karena rute itu unik, ini nggak perlu HR ya. Yang penting postingannya aja. Terus ada tambahan juga kemarin untuk 25 tim finish tercepat atau 50 peserta ya. Itu tidak memerlukan HR. Bisa Strava aja.
Itu Mas. Oke, terima kasih Pak. Hmm. Kan sudah menjawab, Pak. Terus ada pertanyaan coba Nurul. Ya, tadi ada yang nanya akan ada dari Mas Rizky Bayu ya. Akan ada verifikasi lagi setelah submit. Eh, yang pasti ini Mas saya jawab ya. Untuk Podium itu pasti kami akan verifikasi semua datanya. Nanti Helpdesk juga akan menghubungi eh, para potensial winner lah kalau bisa kami sebut gitu ya, untuk melengkapi data-datanya. Dan kita akan melakukan verifikasi seperti yang disampaikan juga di REST guideline gitu. Sedangkan untuk yang tidak potensial winner, mungkin nanti kami akan random check aja gitu, karena kan datanya banyak ya. Dan kami juga akan menerima report-report dari para peserta seandainya menemukan tim lain mungkin curang atau gimana atau salah gimana gitu ya. Eh, Laporkan aja ke kami. Nanti kami akan cross check gitu. Oke, itu dia. Oke, terima kasih ya. Nanti tentunya bakal di eh, verifikasi dulu oleh tim dan teman-teman untuk aturan podiumnya. Apakah terakhir itu dapat kenang itu apakah ada tutorial approve undangan dari kapten tim? Nanti untuk tutorialnya ada terdapat di link G Drive yang udah di share di deskripsi WhatsApp group ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum join WhatsApp group nanti bisa hubungi Helpdesk Beyond Run atau hubungi bisa di nomor 0813 1391 5594. Nanti buat yang belum join nanti bisa join dulu ke WhatsApp group. Nanti di sana juga kita bakal share terkait race guideline maupun tutorial lengkapnya. Baik, jika Terakhir dia, ini boleh dah, silahkan. eh karena ini banyak yang baru ya, saya yakin pasti ada member yang ikut registrasi gitu. Dari penjelasan tadi kan seharusnya yang registrasi itu cuma kapten, terus kapten akan menginvite para member gitu. Nah, jadi kalau seandainya ada member yang melakukan registrasi, tolong sampaikan aja ke Helpdesk, nanti bakal kami keluarkan, kami kick, dan kami bantu untuk join di timnya seharusnya gitu. Itu ya dia ya. Hmm. Terakhir, apakah data HR menjadi salah satu penilaian sehingga harus disertakan pada submit Strava? Untuk podium atau non podium untuk nomor 1 sampai 3, nomor 5 dan 6 itu wajib menggunakan HR ya Pak ya. Itu juga sebagai penilaian dari juri nantinya. Itu. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Jika sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman peserta virtual run dan World Night Smooth Safely, mungkin technical meetingnya kita selesaikan dulu sampai di sini. Nanti jika ada pertanyaan dari teman-teman atau yang ragu atau ada eh, tutorial submit maupun ada yang error di submitnya nanti, mungkin bisa langsung hubungi helpdesk maupun nanti bisa langsung ke grup WhatsApp grup kita aja ya teman-teman. Ya, mungkin foto dulu dia mungkin ya. Oh iya boleh deh, sebentar. Ya, buka dulu kameranya semua. Kita open kameranya. Pak Ferry, buka dulu kameranya Pak Ferry. Kalau sudah ready. Kalau ada Oke. Pertama untuk slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Senyum. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Oke, untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Untuk slide kelima, 1, 2, 3. Slide keenam, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Oke.